Shalom saudara, bertemu kembali di dalam sebuah perenungan. Dan hari ini saya akan mengajak setiap kita untuk membaca 2 Tawarik pasal 29 ayat 3. Pada tahun pertama pemerintahannya, dalam bulan yang pertama, ia membuka pintu-pintu rumah Tuhan dan memperbaikinya. Saudara terkasih, ayat tadi merupakan sebuah kisah mengenai seorang raja yang memimpin rakyatnya untuk beribadah kepada Tuhan. Saudara nanti bisa baca di rumah di dalam 2 Tawarik pasal 29 sampai pasal 31, dan kita akan jumpai seorang raja yang sangat mencintai Tuhan, yaitu Raja Hizkia. Di dalam kegairahannya dalam mengasihi mencintai Tuhan, dia mengalami kesedihan, saudaraku. Dia bersedih karena rakyatnya banyak yang menyembah berhala. Rakyatnya menyembah Allah lain, patung-patung, saudaraku. Dan dia benar-benar ingin mengajak rakyatnya untuk kembali menyembah Allah yang benar, Allah Abraham, Ishak, dan Yakub. Apa yang dilakukan? Yang pertama kali dia lakukan adalah mengembalikan kembali fungsi daripada rumah Tuhan yang selama ini tidak dipakai untuk beribadah. Rumah Tuhan menjadi sangat kotor, penuh dengan sampah, debu, dan juga banyak sarang laba-laba. Dia perintahkan untuk dibersihkan. Lalu juga dia panggil Bani Lewi atau orang-orang Lewi, orang-orang yang dikhususkan untuk melayani di rumah Tuhan kembali. Dia panggil untuk mereka bertobat agar mereka dapat melayani Allah di rumahnya. Lalu juga dia panggil para pemimpin-pemimpin kota untuk mengajak lebih banyak orang lagi datang kepada Allah, beribadah kepada Allah yang benar. Nah, saudaraku, setelah itu ada hasilnya. Banyak rakyat yang bertobat, meninggalkan ilah-ilah lain, meninggalkan dewa-dewa lain, hanya menyembah kepada Allah yang benar. Mereka melakukan sebuah keputusan yang luar biasa, saudaraku. Mereka mengumpulkan barang-barang ataupun patung-patung. Mereka menyingkirkan, mereka membakarnya, mereka memusnahkannya, dan mereka hanya menyembah Allah yang benar. Saudara, dengan apa yang mereka lakukan, dengan apa yang Raja Hizkia dan para rakyatnya yang mereka lakukan, itu menyenangkan hati Tuhan, saudaraku. Jadi menyembah bukan hanya memuji menyembah Allah, tetapi maksud saya beribadah bukan hanya memuji dan menyembah Allah, tetapi mereka membuktikan dengan tindakan yang menyenangkan hati Tuhan, dengan perbuatan yang baik dan mulia, saudaraku. Perbuatan yang baik dan mulia kalau bagi kita di zaman sekarang ini kita bisa lakukan dengan kita menghormati sesama kita, menghargai sesama kita, mengasihi sesama kita. Bukankah itu hukum yang terutama yang Tuhan berikan selain kita mengasihi Allah, mengasihi Tuhan Allahmu, dan yang kedua adalah mengasihi sesamamu. Bentuknya saudara bisa artikan sendiri bagaimana hubunganmu dengan istrimu, dengan suamimu, dengan anakmu, anak kepada orang tua. Bagaimana interaksimu dengan teman-temanmu di sekolah, di perkuliahan, dengan rekanmu di kantor, di pekerjaan, dengan klienmu di usahamu, dan juga pada saat engkau menghadapi situasi kondisi tertentu, bagaimana sikap kamu? Apakah masih sama seperti yang dahulu? Saudaraku, Roma 12 ayat yang pertama katakan, kita melihat Roma 12 ayat pertama katakan, karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Jadi ibadah yang sejati bukan hanya memuji menyembah Tuhan, tetapi ibadah yang sejati lebih kepada perbuatanmu. Perbuatan yang baik, perbuatan yang mulia. Perbuatan yang baik dan mulia itu adalah buah pertobatanmu kepada Allah. Apabila engkau sudah mengatakan engkau bertobat di hadapan Allah, selanjutnya adalah ada buahnya, ada buah pertobatan, perbuatan baik dan mulia. Sudahkah kita beribadah dengan benar? Kiranya Tuhan Yesus memberkati, Roh Kudus menolong kita untuk kita dapat menjadi orang-orang yang beribadah dengan benar
kepada Tuhan. Sampai bertemu kembali di dalam sebuah perenungan yang berikutnya. Haleluya.